Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film dari Perancis yang berjudul Les Deux Mondes 2007. Film buka dengan Remy yang merupakan seorang pedagang lukisan cat minyak di negara Perancis. Ia menjalani kehidupan normal dengan istrinya Lucille dan juga 2 orang anak. Suatu hari saat bermain dengan anak-anaknya, Remy secara tiba-tiba malah tenggelam ke dalam kursi. Ia pun terbangun dengan cepat, tapi kejadian tersebut benar-benar membuatnya tak habis pikir. Anehnya sejak hari itu ia sering mengalami kejadian serupa, seperti halnya tenggelam ke dalam sofa dan bahkan tenggelam di tempat tidurnya sendiri, dan dikarenakan tidak ada penjelasan yang masuk akal, ia menganggap kalau itu semua hanyalah serangkaian imajinasi yang berada di kepalanya. Ketika sore hari Remy sedang berada di studionya bersama anak-anak, di sini ia lupa menutup keran air yang mengakibatkan seluruh studionya kebanjiran. Kesalahan sederhana itu pun membuat dia kehilangan seluruh kekayaannya dan bahkan menghancurkan karirnya. Saat mencoba mengambil lukisan bagus yang tersisa, tiba-tiba saja ia kembali tenggelam ke dalam lantai. Tapi kali ini ia tak dapat menarik dirinya keluar serta berujung ia berpindah ke sebuah danau yang berada di dunia lain. Rupanya dunia ini juga memiliki matahari serupa layaknya bumi yang kita kenal. Namun tak disangka secara tiba-tiba sekelompok anggota suku mulai memperhatikan kehadirannya dan berlari ke arahnya, tapi beruntung dalam seketika ia kembali diseret keluar oleh seorang teman. Yang tentu saja kali ini Remy tahu betul kalau apa yang dilihatnya barusan tadi bukanlah imajinasi belaka. Setelah itu ia memberitahu Lucille tentang pengalamannya. Tapi Lucille malah mengabaikan sang suami seolah tak percaya sama sekali, dan sangat disayangkan ternyata pikiran Lucille tak lagi sibuk mengarah kepada suaminya, melainkan ia sedang jatuh cinta dengan bosnya yang bernama Dr. Gelar, yang secara mengejutkan Remy malah mengizinkan mereka berdua melakukan apa saja yang mereka suka dalam beberapa hari. Setelah itu Remy pergi menghampiri keluarganya untuk mencari jawaban, tapi Remy malah dicuekin lagi dan ia pun langsung pergi ke dapur seorang diri. Dan dari sini ia kembali menghadapi kejadian aneh, di mana peliharaan dari keluarganya itu malah membeku di udara dalam keadaan melompat. Alhasil Remy langsung memegangnya, tapi kucing itu telah berubah layaknya mainan biasa. Tak cukup sampai di situ, dunia di sekitar Remy juga telah berhenti secara mendadak. Bahkan lantai-lantai rumah tak lagi padat dan menenggelamkan Remy ke bawah sana. Ia berteriak minta tolong tapi tak ada satu orang yang bisa membantunya. Dan ketika membuka mata Remy ternyata sudah berada di tengah hutan yang lokasinya sendiri tidak diketahui sama sekali. Ia pun berjalan menyusuri jalan setapak dan melihat sekelompok suku yang sedang berburu hewan. Sontak Remy langsung mencoba untuk meminta bantuan, tapi ternyata permintaan itu merupakan tindakan yang salah. Remy segera melarikan diri sambil diikuti oleh para anggota suku yang berniat mengkonsumsinya sebagai makanan. Namun tanpa ia sangka ia kembali ditarik ke rumah keluarganya dan hal tersebut membuat seluruh dapur berantakan. Remy pun terus mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, tapi mereka tidak percaya karena alasan Remy tidaklah masuk akal sama sekali. Saking tidak percayaannya Remy dibawa ke seorang dokter dan apa boleh buat si dokter juga tidak mempercaya Remy. Saat pulang ke studionya Remy langsung disambut oleh berbagai pihak yang menagihnya tentang banyak pembayaran, namun lagi-lagi dunia mulai mengalami lagging secara mendadak. Remy pun mencoba untuk menghentikan dirinya sendiri tapi usaha tersebut tidaklah berhasil. Sudah 3 kali peristiwa ini menimpa Remy, terlebih Remy malah muncul di atas pohon dan hal tersebut sangat disadari oleh anggota suku. Hambatan bahasa antara Remy dan orang suku benar-benar menyebabkan kebingungan pada awalnya. Tapi tak lagi setelah Remy dipaksa untuk memakan buah beri hijau yang secara ajaib membuat mereka saling memahami. Dari sinilah pemimpin suku pun akhirnya mengungkapkan rahasia di balik kemunculan Remy ke dunia mereka, yang ternyata mereka sudah lama diganggu oleh raksasa pemakan daging bernama Zoften. Zoften merupakan raksasa yang bisa membunuh dan memakan siapa saja yang ia suka. Sampai pada akhirnya para penyihir suku menemukan sebuah solusi yang tertulis dalam buku-buku kuno, di mana nantinya hanya ada satu orang pria dari dunia lain yang dapat menyelamatkan mereka dari Zoften. Alhasil selama seminggu terakhir mereka telah melakukan ritual untuk mengundang pahlawan tersebut ke dunia mereka, maka dari itulah tak heran kalau dunianya Remy mulai mengalami glitch atau lagging secara tiba-tiba. Yang berujung ia terbawa ke dunia alternatif seperti sekarang ini.
Remy kemudian dibawa ke ruangan terisolasi di mana ia dipaksa untuk memikirkan rencana terbaik, tapi tiba-tiba Remy malah diteleportasi kembali ke dunia nyata, namun kali ini ia tak ingin lagi memberitahu orang sekitar tentang dunia alternatif karena sudah pasti mereka semua tidak akan percaya. Saat itu jugalah Remy pergi ke perpustakaan untuk menyelidiki pengalamannya lebih lanjut, hanya saja pencarian internet tidak menunjukkan jawaban logis sama sekali terkait apa yang ia alami di dunia alternatif. Dengan tekad yang kuat Remy sengaja mengkonsumsi banyak protein demi mendapatkan otot terbaik sebagai bentuk persiapan melawan Zoften, dan ketika kembali ke dunia alternatif Remy sudah menjadi orang yang sangat-sangat baru. Ia ingin membuktikan bahwa ia benar-benar bernilai di mata para anggota suku. Ia pun diberikan pedang khusus untuk melawan Zoften si monster raksasa. Di sini Remy segera memberitahu mereka untuk pindah ke tempat terbaru selagi Remy akan terus menjaga mereka dari ancaman Zoten. Sontak perintah ini pun membuat suku itu percaya bahwa Remy adalah penyelamat mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam untuk mencari tempat baru mereka menemukan dua orang anak buah dari Zoten. Do ini memperingatkan Remy untuk kembali ke desa sesegera mungkin. Namun, apa boleh buat Remy tetap melawan mereka sambil terus mengatakan berbagai keterampilan yang baru saja ia pelajari. Dan gak perlu waktu lama Remy berhasil membunuh salah satu dari mereka sementara yang lain terlihat melarikan diri secara serempak. Melihat tubuh yang tergeletak para anggota suku berencana untuk memasak dan memakannya, namun tindakan itu langsung dilarang oleh Remy serta membuat mereka semua tertunduk takut begitu saja. Beberapa saat kemudian sekelompok orang mengungkapkan bahwa Zoten merencanakan serangan dan perang akan segera terjadi. Dari kabar itu Remy pun kembali lagi ke dunia nyata demi bisa membaca buku tentang taktik perang serta formasi pertempuran. Sadar kalau rasa motivasi dari pasukan sangatlah penting, Remy langsung memberikan pidato kepada suku tersebut. Atas kalimat motivasinya orang-orang langsung merasa siap untuk berjuang demi diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Selama masa-masa persiapan perang itulah Remy memutuskan untuk tinggal dengan suku tersebut, sambil dikelilingi oleh wanita yang siap melakukan apa saja untuk menyenangkannya. Remy tetap merasa tidak tertarik. Itu semua bisa terjadi karena ia sangat mencintai Lucille alias sang istri. Beberapa jam setelahnya perang pun sudahlah dimulai. Para anggota suku terus melakukan apa yang diperintahkan Remy demi mencegah lebih banyak korban jiwa. Remy memutuskan untuk menanamkan strategi yang sudah ia pelajari serta menggerakkan pasukannya untuk menyerang. Akibat taktik itu sepertiga musuh langsung terbunuh dengan panah dan sisanya melemah lalu mundur karena ketakutan. Alhasil para anggota suku pun langsung tunduk kepada Remy. Remy sengaja diangkat menjadi kaisar alias pemimpin mereka semua tanpa adanya keraguan sedikit pun. Dan dengan menggunakan pengetahuan di dunia nyata Remy membuat desa itu menjadi tempat yang lebih baik. Satu persatu perubahan mulai diterapkan hingga membuat desa tersebut berubah menjadi peradaban modern. Jelas saja dampak ini membuat Remy sudah dihormati selayaknya dewa dan ia diberi banyak selir untuk tinggal bersamanya. 6 bulan setelahnya kewibawaan Remy sebagai kaisar langsung memberi dampak terhadap kehidupannya pribadi. Hal ini membuat dokter gelar tak lagi menarik bagi Lucille sampai-sampai mereka harus bertengkar satu sama lain. Tapi sayangnya semenjak keunggulan itulah Remy pun turut berubah menjadi pria yang arogan. Ia memperlakukan orang-orangnya seperti pelayan sambil terus membiarkan kesuksesan menguasai kepalanya. Awalnya orang-orang di desa masih berkeinginan untuk mengikuti perintah Remy selama beberapa bulan, tapi seiring berjalannya waktu mereka semua pun mulai memberontak. Remy langsung pergi untuk berbicara dengan rakyatnya terkait keluh kesah yang dirasakan selama ini. Di mana para anggota suku mengklaim bahwa mereka terlalu banyak bekerja serta dibayar dengan upah yang sangat sedikit. Remy pun mencoba untuk bernegosiasi dengan para pemberontak tapi usahanya tidak berhasil, yang pada akhirnya Remy langsung ditangkap serta diusir dari desa tersebut. Setelah kembali ke dunia nyata Remy pergi ke seorang teman sambil memohon agar studionya kembali dibuka. Jelas pada titik ini Remy jauh lebih rendah hati dibandingkan ketika ia menjadi seorang kaisar. Hidupnya kembali ke fase sederhana sampai-sampai ia mulai menjalin hubungan dengan seorang klien bernama Delphine. Namun tiba-tiba Remy malah ditarik kembali ke dunia alternatif tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata suku itu sengaja memanggilnya untuk membunuh Zoten serta memenuhi ramalan yang ada. Remy pun langsung dibiarkan masuk ke dalam sebuah goa bersama monster itu.
Tapi sayang bukannya dianggap sebagai pahlawan, para anggota suku malah berniat memakan Remy demi memenuhi syarat terakhir dari ramalan. Celakanya lagi, seorang penyihir tua malah menghancurkan sebuah artefak yang selama ini dijadikan portal teleportasi, dan tanpa portal itu Remy tidak akan bisa lagi kembali ke dunia nyata. Beruntung salah satu selirnya Remy sengaja mengambil artefak yang terbakar dan melemparkan artefak itu ke dalam sungai yang berujung. Remy pun berhasil teleportasi kembali kepada keluarganya. Pada momen tersebut terlihat kalau Lucille bersama Delphine sedang bertemu satu sama lain, dan setelah mengetahui bahwa Remy masih mempunyai seorang istri, Delphine pun memutuskan untuk menjauh sesegera mungkin. Sedangkan sebaliknya Lucille semakin menyadari bahwa ia sangat mencintai Remy sebagai suaminya. Di akhir film terlihat kalau orang-orang suku mulai membangun sebuah patung berwujud Remy, yang tentu saja itu semua ditujukan demi menghormati jasanya sebagai sang penyelamat bagi desa tersebut.